Barcelona melakukan serangan, terlihat jelas muncul ruang di jarak antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Celta Vigo. Dani Olmo mencoba memanfaati hal tersebut. Nah, di momen lain, Pedri pun merasakan betapa lebarnya jarak antar lini belakang dan tengah yang dimiliki oleh Celta Vigo. Dan di babak kedua pun, inisiasi serupa dilakukan oleh Barcelona. Dani Olmo juga tetap sosoknya memanfaatkan ruang di antar lini. Kesulitan pertahanan yang dimiliki oleh Celta Vigo pun tidak ideal. Kita ambil contoh seperti gol pertama dari Barcelona. Ya, Koundé melakukan permainan bypass alias long pass, teman-teman. Di situ pembacaan arah bola yang dilakukan oleh back Celta Vigo tidak prima dan Rafinha secara kejam langsung menghukum Celta Vigo. Tetapi kesulitan terhadap lini pertahanan Barcelona pun tiba-tiba runtuh di penghujung babak kedua, khususnya pada saat Koundé melakukan blunder. Karena Koundé melakukan blunder, bisa Celta menciptakan satu gol. Satu gol Celta ini langsung merubah konstelasi pertandingan di atas lapangan. Ya, Barcelona secara menyakitkan harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Celta Vigo dalam lanjutan Liga Spanyol. Terlebih dahulu, Barca ciptakan gol di menit 15 lewat Rafinha. Lalu gol kedua Barca dicetak oleh Lewandowski di menit 61. Nah, gol pertama dari Celta Vigo dicetak oleh Alphonse González di menit 84 dan gol penyama kedudukan Celta dicetak oleh Hugo Alvarez di menit 86. Dalam tempo beberapa menit, Celta Vigo langsung bisa merubah keadaan. Ya, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita lihat susunan formasi, Celta Vigo di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Nah, kemudian Barcelona bersama Hansi Flick di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Kita fokus dari susunan pemain yang diturunkan oleh Hansi Flick. Dani Olmo coba dimainkan di posisi sayap kiri. Secara implementasi di atas lapangan, tentu kekuatan sayap kiri dari Barcelona tidak prima. Ada kalanya Dani Olmo terlalu bermain melebar sehingga untuk memadatkan sektor tengah tidak terlalu cepat, atau sebaliknya ada kalanya Dani Olmo terlalu masuk ke dalam lama sebagai false winger, teman-teman, sehingga untuk menciptakan permainan melebar kombinasi dari sektor permainan sayap kiri dari Barcelona tidak bisa secara dinamis dimainkan oleh Barcelona. Nah, ini merupakan grafis struktur penyerangan yang dilakukan oleh Barcelona. Jelas ya, ketika bertahan Celta Vigo gunakan shape 4-4-2. Nah, ketika momen ini Barcelona coba melakukan permainan bypass langsung melewati blok yang diciptakan oleh Celta Vigo ke posisinya Lewandowski. Nah, kita fokus Dani Olmo, ya, menjaga sisi kelebaran, bermain hybrid sejati ya teman-teman. Kadang dia menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, kadang dia masuk juga ke dalam sebagai false winger seperti yang dilakukan oleh Rafinha. Nah, perannya dengan mengaplikasikan demikian membuat ketebalan dan banyaknya orang di sektor center dimiliki oleh Barcelona tidak oke. Sehingga apa? Sehingga sulit Barcelona untuk bisa menciptakan permainan yang seutuhnya mendominasi total. Nah, pada pertandingan ini kita harus fair teman-teman. Ketika Barcelona menguasai bola, kemudian patah bola yang dibangun oleh Barcelona, ada kalanya, bukan ada kalanya lagi, banyak momen lewat turnover Celta Vigo bisa membahayakan Barcelona. Dan permainan superioritas di sektor tengah yang biasanya menjadi titik hebat dari Barcelona tidak bisa secara konsisten kontinu dilakukan oleh Barcelona. Salah satu imbasnya karena Dani Olmo ya kadang terlalu keluar kali permainannya, sehingga Casado, kemudian Pedri dan Gavi yang harusnya ada sosok Dani Olmo lagi tidak mampu menciptakan kerajutan koneksi yang kuat di sektor tengah. Dan kita pun harus mengakui teman-teman, kenapa Dani Olmo bermain terlalu keluar juga ke sektor sebelah kiri. Ada andil lambatnya overlap yang dilakukan oleh fullback kiri Barcelona yang diisi oleh Martin. Nah, seperti di skematisasi ini,
Nah, bagaimana Martin posisinya terlalu ke dalam membuat Dani Olmo pun mencoba menjaga sisi kelebaran yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, di momen ini bypass dilakukan oleh Inigo Martinez, teman-teman, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Celta Vigo. Nah, ini momen build up yang secara substansi sama nih. Inisiasi yang dilakukan oleh Barcelona tadi, membedakannya bola atas dilakukan oleh Barcelona memanfaatkan ruang yang muncul di belakang garis pertahanan dari Celta Vigo. Nah, momen ini lewat Inigo Martinez lagi yang dicecar ruang antar lini Barcelona. Ada 4 back Celta Vigo yang jaraknya cukup lebar lah ya dengan 4 pemain tengah dari Celta Vigo itu, sehingga Dani Olmo sekarang memerankan sebagai false winger. Dia masuk ke dalam dan menciptakan yang namanya superioritas tadi, padat orang di sektor tengah Barcelona, sehingga muncullah space akibat press trigger yang dialami oleh double pivot Celta Vigo. Siapa dia? Moriba keikat ke posisi Casado, Beltran keikat ke posisinya Gavi. Kenapa Dani Olmo bisa mendapatkan momen seperti ini? Karena Martin sudah mengisi area yang ditempati di atas kertas ya oleh Dani Olmo, dan ini sebenarnya pendekatan dilakukan oleh Hansi Flick bukan hal baru, teman-teman. Bagaimana Rafinha jika bermain di posisi wing sebelah kiri, penyerang sebelah kiri, teman-teman, pengetahuan intelijensi movement yang dimiliki oleh Rafinha itu akhirnya menciptakan dimensi baru terhadap sistem yang dimiliki oleh Barcelona. Nggak secara prominent Rafinha terlalu melebar permainannya, tidak, tapi cenderung masuk ke dalam. Nah, itu pun Rafinha didukung oleh fullback yang memang benar-benar secara penyerangan, secara agresivitas oke, teman-teman. Nah, di sini Inigo Martinez memberikan bola ke posisi Dani Olmo, dan lihat Dani Olmo langsung bisa memutar balik badan dan berhadapan dengan posisi pemain belakang yang dimiliki oleh Celta Vigo. Dan ya, kekurangan dari pemain sayap lah ya yang dimiliki oleh Barcelona memang terlalu terasa terhadap sistem yang dimiliki oleh Hansi Flick, dikala ya kita pun harus melihat situasi kondisi pemain Barcelona. Ada beberapa pemain yang mengalami cedera, khususnya Lamine Yamal ya, kehilangan sosoknya memang menciptakan ketidakstabilan ya terhadap penyerangan yang dimiliki oleh Barcelona. Meskipun hal tersebut terjadi, teman-teman, ya kita jangan melupakan 2 gol yang diciptakan oleh Barcelona tanpa kekurangan ataupun ketidakoptimalan tim ini itu bisa diaplikasikan oleh Hansi Flick. Ya, meskipun secara menyakitkan pemain Barcelona sendiri yang merusak apa yang sudah dibangun oleh Hansi Flick. Nah, ini prosesi gol pertama yang didapatkan oleh Barcelona. Nah, tanpa bola Celta Vigo gunakan shape 4-4-2. Lihat bagaimana Bamba melakukan press, kepancing dia ke posisinya Koundé. Nah, ketika struktur dari Celta Vigo ini sudah tidak seimbang akibat tertarik ke posisinya Koundé pun langsung memberikan bypass ke area dari Rafinha. Lihat bagaimana pembacaan bola yang dilakukan oleh pemain belakang Celta Vigo. Jika ini tidak error dilakukan oleh pemain Celta Vigo, mungkin bisa berbeda ceritanya. Dan ya, Rafinha dengan kejam langsung bisa menghukum kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang Celta Vigo. Ketika sudah tercipta 1 gol, Barcelona pun kembali merepetisi niatannya untuk memanfaatkan ruang antar lini belakang dan tengah yang lebar dari Celta Vigo. Moriba dan Beltran tertarik ke posisi Casado dan Pablo Gavi. Nah, Inigo langsung memberikan bola ke area Pedri, dan Dani Olmo pun lihat tanggung posisinya antara dia harus bergerak sebagai false winger atau menjaga sisi kelebaran yang dimiliki oleh Barcelona, teman-teman. Jadi ya, yang diharapkan semakin padat itu pemain penyerangan Barcelona di area center, ya terpisah-pisah rajutannya dan membuat keseimbangan defensif yang dimiliki oleh Celta Vigo pun dengan nyaman untuk bisa membaca aliran serangan yang coba dimanfaatkan oleh pemain Barcelona. Nah, di babak kedua inisiasinya tetap sama, bagaimana Dani Olmo memanfaatkan ruang antar lini. Nah, sekarang Dani Olmo masuk dia ke dalam, dibantu oleh Gerard Martin yang melakukan overlap.
Nah, tadi sekali lagi mempertegas nanggungnya permainan Dani Olmo dan ketidakoptimalan akhirnya peran yang dimiliki oleh Dani Olmo itu sendiri. Tentu bagi Dani Olmo dengan posisinya baru teman-teman, ataupun dengan sistem yang dilakukan oleh Hansi Flick, ya ada waktu adaptasi. Aku bukan katakan nggak cocok Dani Olmo, ya secara kenyataan memang di beberapa pertandingan lebih padu itu Dani Olmo di belakang striker dari Barcelona. Bisa saja ke depannya Dani Olmo bagus di sayap kiri jika terus dilakukan, jika terus diulang-ulangi. Nah, ini momen bagaimana pergerakan Dani Olmo dari koridor half space, memanfaatkan bola dari Rafinha. Nah, lagi dan lagi ketidakoptimalan Dani Olmo untuk melakukan pergerakan, memanfaatkan bola passing yang sebenarnya sangat amat nyaman sudah dilakukan oleh Rafinha. Nah, malapetaka pun terjadi kepada Celta Vigo. Lihat, ketika Celta Vigo pun lagi dan lagi lini pertahanannya error, melakukan yang namanya passing, turnover dilakukan oleh Rafinha. Gila memang Rafinha, kocak-kocak yang dilakukan oleh Rafinha menyulitkan back dari Celta Vigo. Rafinha memberikan bola ke posisi Lewandowski, dan sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Lewandowski ini pun sudah diantisipasi oleh back Celta Vigo, tetapi blockingnya, clearance-nya tidak ideal dan tercipta gol kedua bagi Barcelona. Nah, ketika kita bicara 2 gol Barcelona sudah menciptakan, so far so good, Barcelona sebenarnya sudah oke, sudah ada di track, meskipun secara individu pemain-pemain di atas lapangan harus ada beberapa elemen ditingkati. Salah satunya tentu Dani Olmo tadi, kemudian Gavi juga harus ditingkatkan bagaimana akselerasinya dan perannya teman-teman. Nah, malapetaka datang kepada Barcelona di akhir-akhir pertandingan 10 menitan teman-teman, di saat Koundé mencoba melakukan back pass kepada posisi V-nya, back pass-nya tidak prima, bisa dieksekusi dengan oke oleh pemain Celta Vigo. 1 gol mereka berhasil ciptakan. Nah, ketika 1 gol ini sudah bisa dilesakan oleh Celta Vigo, langsung konstan. Perubahan permainan terjadi teman-teman, dan membuat Celta Vigo lewat Hugo Alvarez mampu menciptakan gol kedua, penyama kedudukan bagi Celta Vigo. Sangat menyakitkan, dan ya tentu ini hasil yang merugikan. Kesimpulan teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Koundé katakan kekonsentrasian yang memang turun, fokus yang tidak oke, ini yang mengakibatkan Barcelona mengalami ketidakstabilan sampai dengan akhir pertandingan. Kemudian kedua, ini kekesalan yang diutarakan oleh Hansi Flick. Ya, banyak orang yang bilang 10 menit lewat sesi preskon teman-teman. Banyak orang yang bilang, pengamat yang bilang 10 menit akhir pertandingan babak kedua yang dilakoni oleh Barcelona itu penampilan terburuk. Tetapi bagi saya semua penampilan terburuk jadinya. Ya, memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Ketika 1 menit, 2 menit kita melakukan kesalahan dan langsung itu bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk menciptakan sebuah keuntungan, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemain Barcelona, yang sudah dilakukan oleh Hansi Flick sepanjang pertandingan, itu akan tidak akan diingat. Dan ya, kita lihatlah yang diingat oleh banyak orang ya 10 menit akhir pertandingan yang dijalani oleh Barcelona. Kemudian yang ketiga, jelas Barcelona butuh yang namanya winger-winger yang ideal untuk bisa mengembangkan inisiasi permainan yang dimiliki oleh Hansi Flick. Aku bukan katakan Dani Olmo tidak oke, tetapi atribut kadang dia bingung, tanggung-tanggung untuk mengeksplorasi bagaimana permainan false winger, jadinya tidak optimal. Cenderung Rafinha lagi yang diharapkan, Rafinha lewat skill individualnya. Sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.